Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini ada aku Saif dan rekan-rekan aku ada Taqiyuddin, Fajri, dan juga Zana. Kami dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan kelas praktikum kelas D. Sebelum kita menuju pembahasan studi kasus tentang pewarisan, dan saya Fatih Aibon Adijri akan menjelaskan pengertian fikih pewarisan. Secara umum, fikih pewarisan adalah bagian dari ilmu fikih Islam yang membahas tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya atau orang-orang yang berhak menerima waris. Ilmu ini mengatur pembagian warisan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, dengan tujuan agar pembagian harta tersebut dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak melenceng dari ajaran agama. Oke, baik teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan suatu putusan dari keputusan Mahkamah Agung dalam sebuah kasus. Nah, ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Zanafaliki, biasanya teman-teman panggil saya Taqi atau Taqiyuddin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai studi kasus terkait permasalahan fikih pewarisan. Oke, studi yang akan kita tindak lanjuti terkait dengan putusan MA nomor 7442 PDT PDT.G garis miring 2024 garis miring PA titik CBN titik. Nah, jadi dalam putusan ini dilaporkan bahwa terjadi gugatan antara para penggugat dengan pihak tergugat mengenai pembagian harta warisan berupa tanah atau bangunan. Jadi dalam permasalahan ini terdapat 3 orang penggugat atau orang-orang yang ingin menggugat yang merupakan ahli waris dan yang berhak menerima waris dari yang meninggal dunia. Nah, para penggugat tersebut mereka adalah nama-nama sebagai berikut. Yang pertama yakni Muhammad Sumanta, yang kedua yakni Khairuddin, dan yang terakhir adalah Guntur. Pihak tergugat ialah Hajah Aan binti Aman, yang mana ia adalah cucu dari pewaris yaitu Mukni alias Haji Mulia. Dia adalah pihak yang digugat dalam kasus ini. Asal muasal sebab terjadinya gugatan ialah lantaran Hajah Aan binti Aman menurut kabar dari penggugat. Pihak tergugat tersebut telah menahan surat-surat tanah atau bangunan warisan dari Mukni alias Haji Mulia, dan karenanya harta warisan tersebut tidak dibagikan secara adil sesuai hukum faraid. Nah, maka dari itu pihak penggugat yang berjumlah 3 orang tersebut berupaya untuk menggugat pihak tergugat atas harta warisan tersebut. Namun, gugatan tersebut telah melalui proses pertimbangan dari hakim, dan pada akhirnya keputusan akhir atau keputusan final gugatan tersebut tidak diterima oleh hakim dan dinilai atau dinyatakan cacat secara formil. Gugatan tersebut ditolak lantaran bahwa tidak dimasukkannya para ahli waris lain tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara atau akuo sangat berpotensi merugikan hak-hak para ahli waris lainnya yang dilindungi oleh hukum negara Indonesia. Tergugat mendapatkan hukuman dari pengadilan dengan membayar biaya sebesar 184.000 dikarenakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Nah, jadi rangkuman dari studi kasus konteks waris di atas adalah di mana para penggugat yang menggugat tergugat atas hak harta waris yang dikuasai oleh Hajah Aan dan dinilai tidak membaginya sesuai hukum faraid. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan dan hakim memutuskan untuk menghukum pihak penggugat antara lain 3 orang tadi
dan mereka disuruh untuk membayar biaya perkara ini disebabkan gugatan tersebut dinilai cacat, yakni cacat secara formil dan merugikan ahli waris yang lainnya. Perkenalkan, saya Ahmad Jani Pratama. Jadi inti permasalahan dalam kasus ini adalah pihak dari para penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Mukni alias Haji Mulia mengajukan gugatan lantaran menurut laporannya pihak penggugat mengaku bahwa harta waris Haji Mulia yang berupa tanah atau bangunan belum dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam sepeninggal Haji Mulia. Di samping itu pula dinyatakan bahwa surat-surat dan keterangan dari harta waris tersebut masih ditahan oleh pihak tergugat. Majelis Hakim menilai para penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak persona stand in judicio dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan sengketa hak asuh anak sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat adalah sengketa waris maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan pasal 156 Komplikasi Hukum Islam, maka perkara U menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Alhamdulillah, baik teman-teman, telah usai pembahasan kita mengenai studi kasus kewarisan yang mengenai sengketa waris antara Hajah Aan dengan keturunan dari Haji Mulia. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq, astagfirullah khairat. Sa'i Fisbullah Al-Hubi dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya Taki. Saya Fathi Aikonani Ciri. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.